Pihak kepolisian saat ini terus menyelidiki dugaan keterlibatan pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh dalam jaringan perdagangan manusia. Lembaga UNHCR yang mengurusi masalah pengungsi menyatakan mendukung sepenuhnya polisi. Perwakilan UNHCR untuk Aceh menyebutkan tidak ada pengungsi dari negara lain yang kebal hukum. Bila ada dugaan di antara para pengungsi yang mendarat di Aceh secara masif saat ini melakukan tindak pidana perdagangan manusia, dirinya mendukung agar diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Saat ini ada 3 warga pengungsi yang ditahan karena terlibat TPPO, 1 orang di Lapas Lok Sumawe, Lapas Bener Meriah, dan 1 lagi ditahan di Lapas Aceh Timur. Ketiganya diputus pengadilan terlibat kasus penyeludupan manusia. Dan untuk memantau perkembangan penanganan pengungsi Rohingya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Rizka Devi di Banda Aceh. Rizka, saat ini berapa banyak pengungsi Rohingya yang ditempatkan di pos pengungsian? Ya, Juno dan juga saudara, saat ini jumlah total para pengungsi Rohingya yang berada di Aceh untuk sementara adalah 1.726 pengungsi yang tersebar di 6 titik lokasi, yakni di Pidi, di Biren, kemudian Sabang, Los Mawe, dan juga Banda Aceh, serta untuk gelombang terakhir yakni Aceh Timur, di mana gelombang terakhir yang tiba di Aceh Timur ini berjumlah 50 orang dan sempat dipindahkan ke penampungan sementara yang berada di Los Mawe, namun lagi-lagi mendapatkan penolakan juga dari warga setempat hingga akhirnya dikembalikan lagi ke Aceh Timur. Kemudian menariknya dari para pengungsi Rohingya di Aceh Timur yang tiba di gelombang terakhir ini, kapal pengungsi Rohingya tersebut tidak dapat ditemukan dan juga 50 orang pengungsi Rohingya tersebut didominasi oleh laki-laki dewasa. Sementara itu di Banda Aceh juga 137 pengungsi Rohingya yang saat ini ditampung sementara di Balai Nusraya Aceh. Hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah terkait dengan penampungan sementara atau akan direlokasikan kemana para pengungsi yang berada di BNA tersebut. Apakah nantinya akan disatukan dengan para pengungsi yang tersebar di 5 titik lokasi lainnya. Dan hingga saat ini kami masih menunggu keputusan dari pemerintah Aceh, IOM dan UNHCR serta pihak instansi terkait lainnya. Jino. Ya, Rizka, hingga saat ini bagaimana penanganan dari pihak UNHCR bagi para pengungsi Rohingya dan sudah berapa banyak petugas yang bertanggung jawab di sana? Ya, memang sementara dari pihak UNHCR memang kita bisa melihat di lokasi bahwa memang ada kontribusi dari UNHCR tersebut dari di lokasi di BMA, di Balai Nusraya Aceh. Memang sejak dari hari ditampung pertama di BMA, pihak UNHCR sudah berada di lokasi untuk memfasilitasi kebutuhan dasar para pengungsi Rohingya tersebut, mulai dari makanan, minuman, dan juga fasilitas lainnya, serta di sana juga para pengungsi tetap dikawal oleh tim medis dari pihak pemerintah dan juga ada IOM. Serta ada beberapa warga juga yang dari kemarin ikut membantu secara pribadi memberikan bantuan baik itu pakaian layak pakai dan juga susu serta perlengkapan bayi dan juga untuk kebutuhan air bersih para pengungsi Rohingya saat ini kurang lebih 8.000 liter per harinya dan kemarin ada juga warga yang membawa 5.000 liter air bersih ke tempat penampungan air di BMA. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, rekan jurnalis Kompas TV Rizka Devi dari Banda Aceh, Aceh. Dan saudara, Kompas TV sempat mewawancari Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi di Myanmar. Dalam pandangannya, penolakan Rohingya di Indonesia karena adanya kesalahan informasi dan kurang pahamnya warga tentang kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya. Ia juga berharap negara sekitar Myanmar bekerja sama untuk membantu warga Rohingya dan menyelesaikan krisis ini. Berikut kutipan pernyataan dari Tom Andrews. Well, I've had the privilege of meeting many wonderful Indonesian citizens who care about those who are being persecuted and attacked
not because of anything that they have done, but because of who they are and the God they pray to. The Rohingya have been setting off on perilous journeys across the sea because they are desperate. Desperate because they were attacked as members of a persecuted Muslim minority in Myanmar, and desperate because of the terrible conditions that they have faced in refugee camps in Bangladesh. I understand that there are those who are engaging in hate speech and misinformation about these desperate Rohingya families who are coming to shore in Indonesia. But from my experience, most Indonesians are fair-minded, caring people who have sympathy for these Rohingya victims and understand that they have taken perilous journeys at sea, not because they wanted to, but because they are desperate and see no alternative. I have spoken to Rohingya families who have taken such a journey, and they made clear to me that for them, it was a matter of life and death. Indonesia should be commended for recognizing in your constitution the right to seek asylum. But the government of Indonesia needs and deserves support as it seeks to save lives. That is why UN agencies and other partners are on the job at Indonesian disembarkment sites, working with authorities to provide protection and assistance to those who have disembarked. In fact, more than 75% of those disembarking are women and children. Number one, address the root cause of this crisis and hold accountable those who are responsible for the genocidal attacks that sent hundreds of thousands of Rohingya running for their lives over the Myanmar border. The Myanmar military. They are the root cause of this crisis. Provide Bangladesh with the support that they need and deserve to provide Rohingya humane, livable conditions. Only a fraction of what Bangladesh needs to support the Rohingya is being provided by the international community. There is an urgent need for nations in the region to work together toward a regional solution to the plight of those Rohingya who are in peril at sea. No one state, including Indonesia, should be expected to take this responsibility on alone. Coordinated efforts should include a robust search and rescue operation and support for those nations who provide these desperate Rohingya families with the help that they need.